Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, setiap manusia itu tentu mempunyai masalah, dan setiap masalah tentu ada solusinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan penyelesaian masalah terkait dengan bidang teknik. Untuk itu berikut penjelasan materinya. Para insinyur adalah para pemecah masalah. Mereka digaji oleh para penyewa karena kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah tentunya. Begitu mendasarnya pemecahan masalah sehingga tidak mungkin mengajar hanya untuk pendekatan yang akan selalu mengarah ke suatu penyelesaian. Meskipun para insinyur menggunakan sains untuk memecahkan masalahnya, keahlian ini lebih tepat dikatakan seni daripada sains. Hanya ada satu cara untuk mempelajari pemecahan masalah, yaitu dengan melakukannya. Oleh karena itu, pendidikan teknik akan memberikan banyak sekali tugas yang harus Anda selesaikan. Dalam dunia modern, komputer itu sering digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Mahasiswa tingkat awal akan berpikir bahwa komputer telah yang menyelesaikan masalah itu, tetapi hal ini salah tentunya. Hanya manusia yang bisa menyelesaikan masalah, komputer hanyalah alat. Nah, definisi dari masalah adalah suatu situasi yang dihadapi oleh individu atau sekelompok orang yang di dalamnya tidak ada penyelesaian yang jelas tentunya. Jadi terdapat beberapa jenis masalah yang sering dihadapi oleh seorang insinyur. Masalah yang pertama adalah masalah penelitian atau disebut juga sebagai research problem. Jadi masalah penelitian ini menyatakan bahwa sebuah hipotesis itu bisa dibuktikan atau tidak. Contohnya misalnya adalah seorang ilmuwan itu mengira bahwa CFC atau klorofluorkarbon itu dapat merusak lapisan ozon bumi. Jadi masalahnya di sini adalah bagaimana merancang sebuah eksperimen yang dapat membuktikan bahwa hipotesis dari ilmuwan tersebut itu benar atau tidak. Nah, bila Anda berhadapan dengan masalah penelitian ini, tentunya bagaimana pendekatan yang Anda lakukan. Masalah yang kedua adalah masalah pengetahuan atau knowledge problem. Jadi masalah pengetahuan ini terjadi saat Anda menghadapi situasi yang Anda tidak pahami. Jadi contohnya adalah seorang insinyur kimia itu menyadari bahwa pabrik kimianya itu berproduksi lebih banyak ketika hujan. Nah, penyebabnya itu tidak segera diketahui, tetapi dengan penelitian lebih lanjut mungkin dapat terungkap bahwa peralatan pemindah panasnya itu mengalami pendinginan pada saat hujan, sehingga kapasitas produksinya itu meningkat. Kemudian yang ketiga adalah masalah perbaikan atau troubleshooting problem. Jadi masalah ini terjadi apabila sebuah peralatan itu menunjukkan gejala yang tidak dikehendaki atau bekerja dengan tidak semestinya. Nah, contohnya adalah seorang insinyur listrik itu menghadapi sebuah amplifier yang mendengung pada frekuensi 60 setiap kali sebuah lampu diam itu dinyalakan. Nah, untuk mengatasi hal ini, dia membuat perlapisan tambahan yang dibutuhkan untuk mengisolasi peralatan elektronik tersebut dari pengaruh frekuensi 60 karena lampu.
Kemudian yang keempat adalah masalah matematika atau mathematic problems. Jadi sering dihadapi oleh para insinyur itu bisa menggunakan pola pendekatan dengan membuat model matematik untuk mendeskripsikan fenomena secara fisis atau fisika. Nah, jika sebuah fenomena fisis itu dapat dideskripsi secara akurat dengan sebuah model matematik, jadi seorang insinyur atau engineer itu telah menggunakan kekuatan matematika yang hebat dengan teorema dan algoritma yang telah terbukti untuk menyelesaikan masalah tentunya. Kemudian yang kelima adalah masalah sumber daya atau resource problem. Jadi selalu terjadi di dunia nyata, sepertinya tidak akan pernah cukup terkait dengan waktu, biaya, atau sumber daya manusia atau peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, insinyur di sini yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu sangat dihargai sekalipun berada di tengah keterbatasan sumber daya tentunya. Kemudian yang keenam adalah masalah desain atau design problems. Desain adalah jantung dan keteknikan. Untuk menyelesaikannya memerlukan kreativitas atau kerjasama tim dan pengetahuan luas tentunya. Nah, sebuah masalah desain itu harus jelas. Kalau misalnya pimpinan di perusahaan Anda itu mengatakan bahwa rancanglah sebuah mobil baru. Nah, Anda tidak akan tahu apakah yang dimaksud adalah mobil yang sifatnya itu mobil ekonomis atau mobil mewah atau mobil sport. Nah, sebuah masalah desain yang baik itu harus meliputi tujuan yang jelas bagi proyek tersebut. Nah, jika pimpinan Anda tersebut mengatakan bahwa rancanglah sebuah mobil yang dapat melaju dengan kecepatan dari 0 hingga 60 km per jam dalam waktu 6 detik saja. Nah, dengan harga misalnya 200 juta dan memenuhi standar polisi pemerintah dan dengan model yang bagus. Nah, di sini nantinya baru Anda bisa memulai proyeknya, sekalipun tujuannya tersebut itu menjadi sangat sulit. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan penyelesaian masalah. Nah, pendekatan penyelesaian masalah di sini di bidang keteknikan itu harus diproses secara urut dan bertahap. Nah, tahapan awal dari kegiatan ini adalah sifatnya itu kualitatif dan umum, sedangkan langkah-langkah berikutnya itu lebih bersifat kuantitatif dan spesifik. Elemen-elemen pemecahan masalah ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, identifikasi masalah adalah langkah awal dalam memecahkan masalah. Kalau di bangku kuliah, langkah ini dilakukan pada saat seorang dosen itu memilihkan tugas-tugas pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh mahasiswanya. Nah, dalam dunia nyata, langkah ini dilakukan oleh seorang manajer atau insinyur yang kreatif. Contohnya adalah manajemen sebuah perusahaan otomotif itu merasa resah karena telah kehilangan sebagian besar pangsa pasar mereka. Nah, mereka menantang bagian teknik ini untuk membuat desain mobil yang revolusioner untuk membuat atau merebut kembali pangsa pasar yang hilang pada mereka. Kemudian langkah selanjutnya adalah sintesis. Nah, sintesis ini adalah langkah kreatif untuk menggabungkan semua langkah yang ada menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh, misalnya para insinyur itu bisa menyatakan bahwa mereka itu dapat mempertemukan semua tujuan desain untuk mobil yang baru ini yang dapat mengkonsumsi bahan bakar yang hemat dan mempunyai akselerasi tinggi dengan menggabungkan mesin yang efisien dan bodi yang lebih aerodinamis. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah
analisis. Jadi langkah analisis ini adalah langkah pembagian sebuah persoalan yang utuh itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi sebagian besar pendidikan teknik yang Anda lakukan ini fokus pada langkah ini. Aspek utama analisis adalah itu mengubah masalah fisik menjadi masalah matematika. Nah, analisis ini membutuhkan logika untuk mengungkap kebenaran dari suatu opini, kemudian mendeteksi kesalahan, kemudian membuat kesimpulan yang benar dari bukti-bukti yang ada, kemudian memilih informasi yang relevan, kemudian mengidentifikasi perbedaan antara informasi, dan mengidentifikasi hubungan antara bagian-bagiannya. Sebagai contoh misalnya, para insinyur itu dapat membandingkan beberapa bilangan penghambat dari bodi yang berbeda, kemudian menentukan mesin yang paling cocok untuk setiap bodi tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya langkah keempat adalah aplikasi. Jadi aplikasi ini adalah proses identifikasi informasi yang sesuai untuk masalah yang ada. Jadi dicari informasi-informasi yang ada yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan masalah engineer. Kemudian selanjutnya adalah komprehensif. Jadi langkah ini adalah langkah memilih teori dan data yang tepat secara aktual yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya misalnya seorang engineer itu menentukan gaya hambat F pada mobil yang dapat dihitung itu dengan menggunakan rumus atau formula F sama dengan 1/2 kali C kali P kali AV pangkat 2, yang dimana C adalah koefisien hambatannya, kemudian P adalah massa jenis udaranya, dan A adalah luas permukaan, V adalah kecepatan mobil, dan F adalah gaya hambatnya atau dihitung dengan N. Nah, dari data yang ada ini kemudian dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Nah, jika pada tahapan ini tidak ditemukan penyelesaian masalah, maka kembali kepada sintesis. Nah, setelah sintesis kembali lagi analisis, kemudian aplikasi, baru comparison kembali. Nah, jika ditemukan penyelesaian masalah, maka tahapannya sudah selesai. Penyelesaian masalah adalah proses di mana individu atau tim itu mengaplikasikan pengetahuannya, kemudian kemampuannya, kemudian pemahamannya untuk mencapai luaran yang diinginkan dalam situasi yang tidak diinginkan. Ya. Solusi ini dibatasi oleh kondisi fisik, kemudian ada hukum dan hukum ekonomi yang sama besarnya dengan opini publik. Nah, untuk menjadi seorang pemecah masalah yang baik, seorang insinyur itu harus memiliki hal yang seperti berikut. Yang pertama adalah tentunya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah hal yang pertama yang dibutuhkan tidak hanya di sekolah tetapi juga di pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman yang akan memberikan kemampuan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan secara bijak. Kemudian yang ketiga adalah keahlian. Nah, keahlian ini untuk selalu belajar agar mencapai pengetahuan yang baru. Kemudian motivasi untuk mengikuti masalah yang besar ya, atau tetap kembali bekerja jika ada masalah yang dihadapi ya, tetap bangkit ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dan kemampuan kepemimpinan untuk mengordinasi semua aktivitas dengan tim. Jadi inilah 5 hal yang dibutuhkan seorang engineer untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian masalah kreatif. Jadi bisa saja Anda ini biasa melakukan permainan teka-teki di handphone atau sebagainya. Jadi sekalipun hal ini seperti bentuk permainan saja ya, tetapi secara faktual teka-teki yang Anda mainkan itu dapat melatih pikiran Anda untuk memecahkan masalah persoalan teknik ya.
Jadi sebagaimana seorang petinju yang berlatih dengan lompat tali untuk pertandingan yang akan datang, ya, seorang insinyur itu dapat berlatih dengan teka-teki, ya, untuk mempersiapkan masalah yang sebenarnya, yaitu persoalan-persoalan teknik. Baik, berikut ini merupakan satu permainan teka-teki ya untuk melatih kreativitas Anda, ya. Jadi di sini ada 9 titik. Tugasnya adalah menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis lurus dan menggambar keempat garis lurus tersebut itu tanpa mengangkat pen Anda. Jadi secara keseluruhan 4 garis tersebut itu digaris dengan satu langkah saja ya, tanpa harus mengangkat pena. Nah, bisa saja selama 40 tahun Anda belajar tentang teknologi itu akan terus berubah ya. Karena itu tidak mungkin bagi seorang dosen itu kan memberikan kepada Anda itu pengajaran setiap fakta yang ada. Maksudnya setiap perkembangan teknologi ya. Tentunya dosen hanya memberikan informasi terkait dengan apa yang sudah ada. Oleh karena itu, ya, untuk mempersiapkan Anda menghadapi masalah yang ada di depan, kami akan membantu dengan melatih pikiran Anda itu menyelesaikan masalah. Kemampuan ini tidak akan pernah usang ya. Jadi para insinyur itu menghadapi berbagai macam masalah, termasuk riset, masalah penyelesaian masalah, kemudian matematika, sumber daya, dan masalah perancangan misalnya. Ya, proses pemecahan masalah dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, jadi para insinyur itu mengaplikasikan ada dua ya, yaitu sintesis dan analisis. Kemudian selama kuliah Anda akan dihadapkan oleh beberapa masalah. Dengan demikian itu Anda dapat mengecek pekerjaan Anda karena menyelesaikan masalah-masalah itu tersedia untuk Anda. Jika Anda membuat kesalahan, konsekuensinya itu tidak akan terlalu parah. Ya, jadi Anda hanya akan kehilangan beberapa poin dari nilai Anda, baik itu pada tugas ataupun ujian Anda. Dalam dunia nyata, tidak akan ada jawaban yang tersedia di buku. Kemudian jika Anda membuat kesalahan, itu akan menjadi bencana besar yang dapat terjadi. Jadi Anda dianjurkan untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah yang akan membantu Anda itu mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi sini disarankan untuk menerapkan strategi itu bagaimana menyelesaikan masalah ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi salah satu keahlian yang paling berharga adalah kemampuan untuk memperkirakan jawaban dari informasi yang belum lengkap. Karena itu hampir tidak akan pernah mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Jadi hampir semua persoalan teknik ini itu dapat dilihat sebagai masalah perkiraan ya. Perbedaannya hanya ada pada tingkat ketidakpastian ya pada jawaban akhir saja. Nah, beberapa ahli itu menyatakan dalam menyelesaikan masalah itu dibagi menjadi 4 atau 5 tahapan ya. Yang pertama adalah pahami masalahnya, kemudian pikirkan, kemudian rancang rencananya, kemudian kerjakan rencananya, kemudian yang kelima itu periksa kembali pekerjaan Anda ya. Seperti itu. Jadi saya rasa sampai di sini saja materi untuk pekan ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.